Perkenalkan, nama saya Nailul Marom, NIM 137. Sebelumnya, saya akan menyampaikan pantun untuk kalian semua. Lihat bulan di tengah malam, ditemani angin di kala sepi. Izinkan saya memberikan salam sebelum melakukan pidato ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimana telah memberikan kita kesehatan dan semoga kita dapat terhindar dari wabah virus corona. Amin amin ya robbal alamin. Sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad SAW, yang dimana beliaulah suri tauladan kita, dan karena beliau kita dapat membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Semoga kita adalah salah satu umatnya dan dapat melakukan apa yang telah dianjurkannya. Amin amin ya robbal alamin. Hadirin yang terhormat, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan pidato mengenai pentingnya pendidikan moral dalam kehidupan bermasyarakat yang penuh dengan sopan, santun, dan etika. Pidato kali ini saya tuju khususkan kepada diri saya sendiri dan para khalayak umum. Semoga kita dapat mengambil hikmahnya. Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, suatu bangsa terlihat lemah jika masyarakatnya sudah tidak bisa menunjukkan moralitas lagi. Oleh karena itu, kita harus menjaga moralitas dan kita harus menghindari hal-hal buruk yang dapat merusak moralitas. Dan kita harus menjaga kearifan yang telah kita laksanakan dari dulu hingga sekarang. Dewasa ini, masyarakat sudah dimanjakan oleh teknologi-teknologi yang ada. Telah disuguhkan kemudahan-kemudahan teknologi yang telah ada. Oleh karena itu, kita tidak boleh terbuai karena kemudahan yang telah disediakan teknologi. Kita dapat melakukan hal-hal apapun dengan teknologi. Melakukan aktivitas pun dapat dengan teknologi yang ada. Karena teknologi yang ada telah memberikan kenyamanan, kebutuhan yang kita butuhkan. Oleh karena itu, kita harus dapat menyikapi bagaimana cara agar kita tidak salah menggunakan teknologi tersebut, yaitu mengarahkan kepada hal-hal positif dan tidak kepada yang negatif. Ibu, bapak, dan teman-teman sekalian, tanggung jawab besar bagi kita sebagai orang tua, kakak, dan orang yang lebih dewasa daripada adik-adik kita, saudara kita, atau tetangga di lingkungan kita, untuk mengawasi adik-adik yang masih kecil dalam menggunakan teknologi. Karena tidak sedikit ya teman-teman, ibu-ibu, bapak, anak-anak zaman sekarang, umur bayi pun mereka sudah mengerti gadget. Mereka melihat YouTube. Mereka dengan mudahnya mencari apa yang dia inginkan. Karena itu, kita harus mengawasi agar tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Dan kita harus mengedukasi dengan pelajaran agama dan mengedukasi bagaimana sih pentingnya memilih dan memilah apa yang dapat ia tonton atau tidak, dan dapat ia lihat atau tidak. Tetapi kita edukasinya dengan cara yang seperti mengajak mereka ke tempat rekreasi yang menunjukkan bagaimana cara bermoralitas. Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, merupakan tanggung jawab besar kita sebagai orang tua dan kakak dalam mengawasi adik dan anak-anak kita dalam penggunaan teknologi atau biasa kita kenal dengan gadget. Karena tidak sedikit dari anak-anak kita atau adik-adik kita yang masih kecil, mereka bisa menggunakan gadget dengan benar. Dan tidak sedikit pula mereka yang sudah mengerti bagaimana cara penggunaan YouTube, Google, atau apapun itu. Nah, itu adalah suatu ancaman bagi kita. Kenapa bisa? Karena semakin mudahnya mereka untuk mencari-cari informasi
Karena kebanyakan tuh seperti di YouTube atau di Google itu banyak iklan-iklan yang tidak kita inginkan, yang belum pantas untuk mereka tonton. Maka dari itu, kita sebagai orang tua dan kakak, kita dapat mengedukasi mereka dan dapat memberi nasihat mendidik agar mereka tidak terjerumus kepada hal-hal yang tidak kita inginkan, yang dapat merusak moralitas dan akhlak mereka. Kita sebagai orang tua dan kakak dapat mengajarkan pendidikan agama atau edukasi moralitas secara pribadi dengan mereka, atau biasa dikenal dengan heart to heart. Nah, kita juga tidak dapat bisa memaksakan mereka dan mengedukasi mereka dengan cara memaksa, itu tidak bisa, karena sejatinya anak-anak harus dengan cara yang lembut. Kita beritahu dia step by step dan mereka akan mengerti apa yang kita omongkan. Dan kita dapat, dan untuk mengalihkan kecanduan gadget yang itu, kita dapat dengan edukasi bermain yang dapat membentuk moralitas karakter anak tersebut. Begitu penting arti sebuah moral. Bangsa Indonesia tidak akan mampu menyokong pilar kebinekaan jika adat ketimuran seperti sopan, santun, ramah, bermasyarakat, dan bergotong royong, tenggang rasa itu sudah hilang. Maka dari itu, kita sebagai orang tua atau kakak dapat mencontohkan kepada adik-adik kita agar tidak menghilang adat ketimuran itu. Dengan cara yang tadi sudah saya beritahu, dengan mengedukasi adik-adik dan anak kita secara perlahan, pasti akan susah, tapi lama-kelamaan mereka akan mengerti apa yang kita bicarakan. Semoga pidato kali ini yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.